Baiklah, pagi ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Ini sudah hadir 7 orang ya, dikurang 2 berarti sudah 5 orang yang hadir dan itu sudah separuh. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang beragama Muslim, karena ini masih Syawal. Mohon maaf lahir dan batin, kadang kita ada salah dalam berinteraksi dalam proses belajar mengajar misalnya. Baik, langsung saja, tapi sebelumnya saya akan persiapkan PowerPoint-nya dulu ya. Sebentar. PowerPoint. Apakah sudah tampil di tempat teman-teman? Sudah, Pak. Coba. Oke. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan satu soal lagi tentang osilasi. Setelah itu, atau tentang harmonik osilator. Kemudian setelah itu nanti kita akan lihat juga soal, mungkin ada sekitar 1 soal tentang kuantum, tentang ini momentum ya, kemarin belum sempat kita singgung soalnya. Kemudian mungkin nantinya 1 terkait soal kesetimbangan benda tegar, karena kita tahu bahwa kesetimbangan benda tegar ini gimana ya, kalau pengalaman misalkan kita mengajar di SMA misalnya, kesetimbangan benda tegar ini selalu menjadi materi yang dihindari sama anak-anak ya. Padahal sebetulnya sangat menarik kesetimbangan benda tegar ini untuk diselesaikan. Nah, kenapa? Ya dihindari, biasanya anak-anak didik itu bermasalah sama vektornya. Nah, baik, langsung saja saya mulai. Ini saya izin mematikan video saya agar suaranya lebih lancar. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Jadi soal yang pertama ini, saya jumpa soal ini tadi pagi, saya lihat di internet dan cukup menarik soalnya. Kita coba selesaikan bersama. Jadi ini ada sebuah batang seperti ini. Nah, ini anggap lurus ya. Sebuah batang homogen. Sebuah batang homogen. Nah, masanya M, lalu panjangnya L, panjang L, diberi poros pada jarak 1/4 L. Diberi poros di posisi 1/4 L. Nah, kemudian, bila diberi sudut ayunan kecil, tentukanlah pertanyaannya, tentukanlah periode ayunan jika diberi sudut simpangan kecil. Simpangan kecil. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke batangnya. Ini batang ini tadi panjangnya adalah L, jarak dari sini ke sini panjangnya adalah L. Nah, lalu diberi poros pada titik 1/4 L. Anggaplah misalnya 1/4 itu di sini ya. Nah, ini sekarang artinya
Ini jarak dari sini ke sini adalah 1/4 L, 1/4 L. Nah, tentukanlah periode ayunan jika diberi sudut simpangan kecil. Artinya ini kita kasih poros, seolah-olah sekarang batang ini atau tongkat inilah katakanlah saya paku di tengahnya ini, maaf, saya paku tepat di titik poros ini, saya kasih paku di titik poros 1/4 L ini, di mana batang ini bebas berotasi pada paku yang saya buat. Artinya dia dapat bergerak bebas pada poros ini ya. Nah, sehingga pada suatu ketika, kata dia, ketika diberi sudut ayunan kecil, hitunglah periode yang terbentuk. Otomatis kalau saya buat sudutnya kecil, ya bisa saja saya gambarkan misalnya seperti ini. Ini maaf ya, gambarnya kurang rapi. Nah, misalnya seperti ini, kemudian ke sebelah sini, dia nanti akan seperti ini. Nah, bisa saja dia seperti ini. Theta misalnya di sini ya, sudut theta, simpangannya kecil. Nah, dia akan beroscilasi, tentukan periodenya seperti apa. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Nah, di sini yang pertama saya ingin dari mana bisa kita mulai? Ya udah dari hal yang paling mudah, momen inersia batang. I batang itu, nah I batang itu tak salah saya 1/12 mr kuadrat ya. 1/12 mr kuadrat itu I batang, momen inersia batang. 1/12 m. R itu karena kita sekarang L panjangnya, tentu kita buat L kuadrat. 1/12 ml kuadrat. Nah, itu I batang dengan catatan ini adalah momen inersia ketika batang itu diperputar pada salah satu ujung, tak salah saya ini yang 1/12 ml kuadrat ini pada salah satu ujung batang tersebut, dan berbeda dengan titik porosnya di tengah-tengah ini. Kalau titik porosnya di tengah-tengah, nah itu nanti akan kita lihat ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Setelah momen inersia, apalagi yang bisa kita ambil di sini? Nah, kemudian tadi masanya adalah M misalkan. Jika kita amati gambar ini, tapi saya cenderung untuk sebentar saya mencari penggaris ya. Saya buat gambarnya lebih rapi. Sebentar. Saya buat gambarnya di sini. Lalu sini tadi ya. Titik porosnya di 1/4 L. Kemudian nah, saya ambil satu titik di sini misalnya. Ini maaf ya, sudutnya besar ya, padahal sudutnya ini kecil ya. Theta, ini sudutnya adalah theta ya. Nah, kita tahu bahwa pusat massa daripada batang ini adalah persis di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah batang atau tepatnya di setengah L. Ini adalah pusat massa daripada batang, setengah L. Jarak dari sini ke sini. Nah, sehingga karena jarak dari sini sampai ke sini tadi adalah 1/4 L, maka kita tahu sekarang jarak dari titik poros ke titik pusat massa adalah juga, nah ini saya buat garis di sini, juga jaraknya adalah 1/4 L, karena ini sudah ada setengah L. Setengah L dikurang 1/4 L ya, berarti ada 1/4 L lagi jarak di sini ya. Jarak antara titik poros dan titik pusat massa kita. Nah, sehingga kita dapat menghitung momen inersia daripada batang ini apabila dia berputar pada titik poros ini menggunakan, nah mungkin ini sudah tidak asing bagi teman-teman,
metodenya yaitu metode sumbu sejajar. Ya. Ini sering kita pakai ketika kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan momen inersia. Ya. Saya yakin semuanya tahu, yaitu kadang disebut teori, kadang disebut metode sih. Metode sumbu sejajar. Nah, gimana metode sumbu sejajar itu? Seingat saya rumusnya I sama dengan I pusat massa. Nah, ini tolong diingatkan saya nanti kalau saya salah ya. I pusat massa ditambah dengan M biasa dibuat D kuadrat ini, MD kuadrat ya. Nah, kita lihat nanti D ini adalah, ingat D ini adalah jarak dari pusat massa ke porosnya itu. Karena kan tadi porosnya berubah di sepanjang sumbu sejajar itu. Ini kan kita anggap sejajar sekarang ini perubahan titik poros ini ya. Nah, sehingga kita tulis I sama dengan I pusat massa adalah, ini ingat tadi kalau dia pada pusat massa 1/12 ml kuadrat 1/12 ml kuadrat ditambah dengan MD kuadrat. Sekali lagi, D ini adalah jarak dari titik pusat massa ke titik perubahan porosnya itu. Seharusnya poros dari titik pusat massa, sekarang berapa perubahannya? Perubahannya adalah 1/4 L di sepanjang sumbunya itu. Sehingga ini adalah 1/4 M, sorry ya, 1/4-nya berarti tidak boleh kita keluarkan. Sebentar, saya hapus. Nah, sehingga ini M dikali D-nya sekarang adalah 1/4 L kita kuadratkan. Nah, seperti itu. Sehingga kita peroleh I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah M 1/16 L kuadrat ya. Nah, sehingga ini apabila kita samakan penyebutnya, dapat kita peroleh berapa ini? ml kuadrat. Ini bisa kita jadikan per 16, 32, 48 bisa ya, 4 dan 3. Berarti kalau 48 dikali 4, 48 dikali 3. Berarti ini sama dengan 7/48 ml kuadrat. Nah, inilah sekarang momen inersia batang yang berputar 1/4 L dari titik pusat massanya. Inilah momen inersianya. Sehingga setelah kita peroleh momen inersia, ya baru kita masukkan dia ke persamaan hukum Newton kita, di mana dalam hal ini hukum Newton kita sekarang adalah torsi ya. Nah, kenapa? Karena torsilah yang membuat tongkat itu bergerak, berputar pada titik poros 1/4 L itu. Nah, sehingga torsi ini tentu gaya beratnya F mana? Pasti F pusat massa ya. Gaya pada pusat massa dikali dengan panjang lengannya FR ya, ini cross sebetulnya F cross R ya. F cross R, di mana R ini adalah jarak dari titik pusat massa ke titik poros. Sekali lagi, R ini adalah panjang lengan gayanya. Nah, sehingga dapat kita tulis tahu sama dengan gaya beratnya apa? Gaya beratnya tentu sekarang ya langsung saja, gaya beratnya adalah M dikali G, M dikali G, gaya beratnya. Kemudian panjang lengannya, jarak dari sini sampai ke sini. Nah, coba kita hitung panjang lengannya, jarak dari sini sampai ke sini. 1/4 L
Sebentar ya. 1/4 L. Maaf, sekarang tentu panjang lengannya itu kita buat jarak dari titik MG ini ke titik poros, jarak dari sini sampai ke sini ya. Nah, biasa kita menghitung torsi seperti itu ya. Ini adalah R-nya sekarang ya. Nah, yang saya buat panah ini, jarak ini. Kalau kita ambil segitiga ini, nah saya ambil segitiga ini, letak sudutnya kan di sini, theta ya. Theta, kemudian ini tadi 1/4 L panjang sisi miringnya. Lalu berapa panjang ini? Kalau saya buat di sini X dan sini Y, berapa panjang X? Tentu X dapat kita ambil dari teorema sinus ya, karena dia berada di depan sudut, di mana sinus X sama dengan sinus theta sama dengan X sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miringnya 1/4 L. Sehingga X sama dengan 1/4 L sin theta. Nah, dapat kita tulis di sini. MG dikali 1/4 L sin theta. Nah, seperti ini. Ya, sekarang ini saya buat sebagai persamaan torsi kita. Nah, kita tahu torsi rumusnya adalah I dikali alfa. Ini dari hukum Newton yang kedua. Nah, atau kita juga tahu alfa ini adalah turunan kedua daripada posisi theta. Kenapa kok kita hubungkan ke posisi? Karena osilasi di sini, ayunan di sini akan senantiasa merubah theta ini besarnya. Theta ini akan selalu berubah dari theta maksimum, minimum, dan maksimum lagi. Dia senantiasa berubah. Artinya perubahan osilasi ini adalah perubahan terhadap theta karena dia lintasannya itu melingkar akibat dari torsi. Artinya setiap torsi atau gaya yang menyebabkan perputaran ini menyebabkan theta ini berubah nilainya. Sehingga perubahan posisi theta ini dapat kita turunkan menjadi omega dan menjadi alfa. Nah, sehingga theta dot sama dengan omega dan theta double dot sama dengan alfa. Nah, ini dari gerak melingkar. Sehingga ini dapat kita tulis I dikali theta dot. Oke. Di mana ini nilainya adalah torsi tadi. Torsi berapa? Torsi saya bawa ke atas tadi. Torsi kita MG 1/4 L sin theta ini sama dengan langsung saja saya ambil nilai dari I-nya dulu. Maaf. I-nya tadi 7/48 ml kuadrat. 7/48 ml kuadrat. Nah, ini adalah I-nya dikali theta double dot. Nah, sehingga ini dapat kita samakan dengan MG 1/4 L sin theta. Nah, sehingga sekarang dapat kita tuliskan persamaan kita. MG 1/4 L sin theta sama dengan 7/48 ml kuadrat theta double dot. Nah, tapi sekarang saya ingin melihat arah daripada ini ya, torsi ini. Biasanya ini kan menyebabkan dia berputar searah jarum jam ya. Akibat dari MG ini berputar searah jarum jam. Biasanya, sebetulnya terserah saja sama. Biasanya kita membuat apabila dia berputar searah jarum jam itu dia adalah negatif torsi itu. Apabila dia menghasilkan gerak yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah positif. Biasanya seperti itu ya. Nah, sehingga ini saya buat negatif. Jadi negatif karena saya menganggap sekarang arah dari geraknya ini adalah berlawanan dengan searah dengan arah jarum jam adalah negatif. Nah, jadi itu alasannya
Kenapa saya tuliskan negatif di sini ya? Sehingga persamaan ini dapat saya tulis menjadi, saya bawa ke sebelah kanan, maka 7/48 ml kuadrat theta double dot ditambah mg 1/4 L sin theta sama dengan 0. Nah, dari sini maka apa yang bisa kita lakukan adalah meninjau, tadi dikatakan di soal bahwa untuk ayunan ini diberi simpangan yang kecil, di mana sin theta itu untuk sudut kecil ya, untuk sudut theta kecil itu maka sin theta ini dapat kita tulis persamaan kita 7/48 ml kuadrat theta double dot ditambah mg 1/4 L theta sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan. Coba kita sederhanakan. Saya maunya menjadi persamaan harmonik osilator. Ingat persamaan harmonik osilator kemarin, theta double dot ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kalau saya ingin membentuknya seperti ini, maka ini sama-sama saya kali dengan sebelah kiri dan sebelah kanan 7/48 ml kuadrat ya. Nah, sehingga ini habis dan ini berarti 7/48 ml kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga M-nya ini bisa kita coret, L-nya kita coret, kuadratnya kita coret. Apalagi? Sehingga ini 48 per 7. Ya. Berarti ini menjadi theta double dot ditambah 48 per 7 kali 4, 20. Sebentar, kita cek. Oke ya, 48/28 ya. Iya, Pak. Kita cek lagi. G 12/7, Pak. 12/7 ya. Iya, sama ya. 12/7. Sama-sama dibagi 4 ya, sama ya. 12 dibagi 7. Ini G L ya. Karena kuadratnya habis dan M-nya habis. Oke, sama dengan 0. Nah, jadi sekali lagi saya tulis persamaan kita theta double dot ditambah 12/7 GL sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan ini, maka maaf, theta-nya ada ya. Theta, maka sekarang ini adalah omega kuadrat. Nah, Maaf, sehingga G per L ini ya. Pak. G per L. Bapak. G per L ya. Jadi G-nya di atas, L-nya di bawah ya. Oke, sekarang kita ambil omega kuadrat, sekali lagi 12/7 G per L ya. G per L ini adalah omega kuadrat. Sehingga omega, ya langsung saja saya akarkan seperti ini. Ini G. Nah, maka tadi kita ditanya adalah periode. Periode, kita tahu omega itu adalah 2pi
per T atau T sama dengan 2pi per omega. Nah, sehingga periode dari ayunan tersebut adalah 2pi akar daripada 7/12 G per L. Karena dia 1 per omega. Kita balikkan omega. Maaf, L per G. Kita balikkan L per G. Oke, ini L per G ya. L per G. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya sama seperti yang kita lakukan pada seminggu yang lalu, di mana untuk memperoleh periode atau frekuensi selalu kita bawa persamaan ini membentuk persamaan harmonik osilator, yaitu sekali lagi saya ingatkan D kuadrat suatu fungsi F, apa ini saya buat ya, terserah, saya buat F saja juga boleh, D kuadrat F per dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat F sama dengan 0 ya, di mana F ini adalah variabelnya. Kalau dia berubah terhadap X, maka ini adalah D kuadrat X. Kalau dia berubah terhadap theta, maka ini adalah D kuadrat theta. Nah, ingat, kalau theta berarti dia mengindikasikan osilasinya itu adalah melingkar dia ya, sudutnya berubah-berubah. Tetapi kalau dia X, Y, atau Z, maka osilasinya itu adalah gerakannya itu linear. Nah, di sepanjang sumbu fungsi ini sendiri. Bisa fungsi X, bisa fungsi Y, dan bisa fungsi Z, misalnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya saya punya soal seperti ini. Saya izin stop share screen dulu sebentar ya. Saya ingin cari soal yang minggu kemarin, 2 minggu yang lalu ada yang belum kita kerjakan. Sebentar. Baik, ini saya share screen kan. Nah, ini sudah bisa dilihat soalnya. Maaf. Ini ya, soal lanjutan dari yang 2 minggu yang lalu ya. Ini belum kita bahas ini kan, yang soal momentum kan? Coba. Nah, jadi soal berikut ini, silakan kalau ada pertanyaan terkait yang soal kita yang tadi, silakan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan ke contoh soal klasikal mekanik ini yang berhubungan dengan misalkan di sini adalah kasus momentum di mana sebuah bola biliar dipukul sedemikian rupa sehingga meluncur di atas meja dengan kecepatan V0. Koefisien gesekan antara bola dan meja adalah mu. Nah, sesaat kemudian secara instan bola itu mulai menggelinding. Pada keadaan ini hitunglah kecepatan linear waktu yang berlalu setelah dipukul
jarak yang ditempuh bola. Nah, oke. Kalau kita baca saja soal ini, kita masih masih ngambang apa maksudnya, tetapi kalau kita gambarkan insya Allah kita bisa pahamnya. Sekarang kita coba gambarkan, anggaplah ini permukaan meja biliar yang datar, lalu ada sebuah bola di sini, sebuah bola, kemudian bola ini dipukul, tepatnya lagi kalau dalam bahasa biliarnya disodok ini ya, disodok sehingga meluncur di atas meja dengan kecepatan linear V0. Kalau dia meluncur, artinya tidak ada gesekan. Ya, sekali lagi dia meluncur berarti di atas meja dengan kecepatan linear V0. Maaf, kalau dia meluncur, gimana nih maksudnya? Dia meluncur ini sebetulnya konsepnya adalah bukan tidak ada gesekan ya, maaf ya, tetapi dia tidak menggelinding. Nah, sehingga dia dari keadaan di sini, saya buat keadaan 1 di sini. Kemudian ini kita sodok sampai misalnya ke keadaan 2. Saya buat di sini. Ini keadaan 2. Sejauh misalkan ini sejauh X ini, dari keadaan 1 ke keadaan 2 ini, atau lintasan yang ditempuhnya sejauh X ini, dia tidak menggelinding. Nah, itu masuk soal ini yang pertama. Dia tidak menggelinding. Sekali lagi, dia tidak menggelinding. Sekarang kita lanjutkan. Koefisien gesekan antara bola dan meja adalah mu. Ini adalah mu. Artinya dari 1 sampai ke 2 ini, ya bisa saja ada gesekan mu. Tetapi di sini dianggap geraknya masih gerak meluncur, tidak menggelinding. Tetapi dia sudah ada gesekan. Nah, sesaat kemudian secara instan bola itu mulai menggelinding. Artinya pada keadaan kedua, tiba-tiba bola ini menggelinding. Dianggap tiba-tiba dia menggelindingnya. Nah, seperti itu. Kenapa dikatakan secara instan bola itu mulai menggelinding? Sebetulnya ini untuk membantu kita ini. Instan ini. Kenapa? Kan kalau tidak dikatakan secara instan, ya bisa saja dia itu sudah mulai menggelinding pada rentang X ini. Tetapi sekarang dikatakan bahwa sesaat kemudian, nah berarti dia secara instan, sesaat kemudian, nah misalkan pada keadaan 2 ini, setelah sesaat kemudian itu, sekarang kita anggap keadaan 2 ini, dia mulai menggelinding. Artinya pada keadaan kedua ini, pada posisi kedua ini, bolanya tiba-tiba mulai menggelinding. Anggap saja seperti itu ya. Nah, pada keadaan ini, sehingga pada keadaan ini, hitunglah kecepatan linearnya. Nah, artinya pada keadaan 2 ini, berapa V linearnya? V linear. Kemudian waktu yang berlalu setelah dipukul, artinya ya T dari sini sampai ke sini. T-nya berapa? Jarak yang ditempuh X berapa? Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi X ini berapa, jarak yang ditempuhnya, waktunya berapa, dan V linearnya di sini berapa. Nah, saya harap pengertian kita sama terhadap soal ini. Atau kalau ada teman-teman yang pengertiannya, pemahamannya berbeda terhadap bunyi soalnya, silahkan ya. Kalau saya kira-kira seperti ini nih sekarang. Sebab apa? Sebab ya kita menyelesaikannya itu dari pemahaman kita terhadap soal itu. Kalau pemahaman kita ada yang lain ya otomatis pasti hasilnya nanti akan lain ya. Jadi sekarang ini dulu. Kalau menurut saya seperti ini ya. Jadi ada bola biliar dipukul, kemudian dia meluncur dengan gesekan mu, lalu tiba-tiba pada keadaan tertentu, saya anggap pada keadaan 2, keadaan tertentu itu dia mulai menggelinding. Artinya dia sudah mulai menggelinding di sini geraknya. Ke sini, ke kanan sana dia sudah mulai menggelinding. Tetapi dari 1 sampai ke 2 dia hanya meluncur saja, tidak ada menggelinding. Nah, itu. Kemudian berapa kecepatan linearnya dia di sini? Otomatis kecepatan linearnya di sini pasti sudah berkurang. Kenapa? Karena ada gesekan di sini.
Kemudian apalagi waktu yang berlalu setelah dipukul. Nah, waktu yang berlalu setelah dipukul sampai ke keadaan tertentu tersebut, keadaan 2 misalnya. Kemudian jarak yang ditempuhnya, X. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari mana kita bisa memulainya? Ya, kita dapat menyelesaikannya dari konsep tapi enggak tahu ya, ini momentum atau enggak ya sebelumnya ya. Coba kita pikirkan. Dari mana kita bisa memulainya? Nah, ini ada bola disodok sedemikian rupa. Nah, otomatis ini sekarang kita ambil dulu di sini ada kecepatan. Jadi sesaat dia dipukul itu kecepatannya adalah V0. Ingat, ini adalah kecepatan linear ya. Berarti sekarang kecepatannya di sini adalah kecepatan V0. Nah, apalagi yang dapat kita ambil? Nah, otomatis karena di sini ada gesekan, otomatis kecepatan V0 ini akan berubah. Akan berkurang kecepatannya. Nah, maka langsung kita tahu bahwa kasus ini adalah masuk kategori hukum Newton yang kedua. Ya. Newton yang kedua. Di mana kecepatan V0 ini berkurang sehingga pada keadaan kedua ini kecepatannya adalah V linear. Berkurang ya dari V0 sampai ke V ini berkurangnya. Kalau kecepatan berkurang, aduh, maaf ya, ini stand-nya kurang aman. Kalau kecepatannya berkurang, otomatis ada perlambatan atau percepatan dalam hal ini ya, percepatannya adalah negatif misalkan. Nah, sekarang dari hukum Newton dapat kita tulis F sama dengan M dikali A misalnya. Nah, di mana sekali lagi ketika dia tidak menggelinding dari keadaan 1 sampai ke keadaan 2 ini, kita dapat menulis F ini sekarang yang bekerja hanya apa-apa saja. Ada gaya Newtonnya M dikali A dan ada gaya yang kedua pasti gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah MA ini. Arah MA-nya kalau kita pukul seperti ini kan arah MA-nya adalah ke kanan ya. Hanya ke kanan, sementara geseknya pasti ke kiri. Gaya geseknya adalah ke kiri. Nah, ini saya buat FS-nya. Nah, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja di sini, ketika dia sudah kita pukul dengan kecepatan V0 ini, maka